Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi wa'ada man ata'ahu bina'imil jinan wa tawa'ada man asahu bi jahimin niran. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa astaghfiruhu wa atubu ilaih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahal awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Wa salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuh ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa imamina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman pada momen yang sangat spesial di hari Jumat yang mubarak ini untuk mengekspresikan rasa syukur dan pujian kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan beragam kebaikan kepada kita sekalian. Salat dan salam semoga tetap tercurah kepada manusia terbaik dalam sejarah kehidupan manusia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah. Saat ini kita masih dinaungi dan diselimuti oleh bulan Rajab, yang kalau kita menoleh jauh ke belakang dalam rangka menapaktilasi perjalanan kehidupan generasi yang terbaik, ternyata sudah ada hawa, nuansa dan atmosfer yang sangat berbeda ketika bulan itu datang. Ketika rasa rindu begitu membuncah di dalam jiwa-jiwa mereka akan pertemuan dengan bulan yang begitu indah, yang memiliki nilai yang begitu sakral dan begitu luar biasa, yaitu bulan suci Ramadan. Kita tidak lama lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala selaku umat Islam di berbagai penjuru dunia akan melakukan agenda besar tahunan, akan berpartisipasi dalam sebuah ajang bergengsi di mana seorang beriman dituntut untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan pada bulan tersebut. Namun sebagai manusia hamba Allah Subhanahu wa taala yang pernah melakoni bulan Ramadan, kita perlu melihat ke belakang, melihat track record kita, apa yang pernah kita lakukan pada bulan-bulan yang lalu. Ternyata harapan yang sering kita tancapkan pada pikiran dan benak kita, bagaimana mampu untuk menorehkan prestasi yang gemilang di bulan yang mulia tersebut, ternyata tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi tersebut. Dan salah satu di antara penyebab utamanya adalah qillah atau adamul isti'dadlah, karena kurangnya persiapan kita di dalam menatap dan menyambut bulan tersebut. Ada sebuah statement yang sangat menarik yang dikemukakan oleh seorang ulama kita terdahulu yang bernama Abu Bakar Az-Zur'i, di mana beliau
mengatakan, hendaklah kalian waspada terhadap dua perkara. Hati-hati dengan dua perkara tersebut. Yang salah satu yang beliau stressing adalah at-tahawunu bil amri idza hadar waktu. Ketika waktu untuk menjalankan perintah kewajiban itu tiba, ternyata yang hadir pada diri kalian adalah sikap at-tahawun, meremehkan sebuah kewajiban. Yang ketidaksiapan untuk melaksanakan ibadah ketika kewajiban itu datang, dia merupakan bentuk dari meremehkan dan mengerdilkan dari urusan besar tersebut. Maka masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan yang besar, dengan asa yang begitu tinggi agar bulan Ramadan dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika kita dipertemukan dengannya, ketika akhirnya takdir itu merestui temu dengan bulan tersebut, kita berharap bisa memberikan sesuatu yang lebih baik dan berbeda dengan apa yang telah kita lakoni dan lakukan pada masa-masa yang lalu. Disebutkan di dalam ayat Al-Quran ketika menggambarkan tentang orang-orang yang memberikan alasan sebenarnya mereka ingin terjun di medan perang, mereka ingin berjihad, yaitu orang-orang munafikin. Maka Allah membantah daripada alasan mereka dengan mengatakan walau aradul khuruja la'addulah. Seandainya benar mereka itu ingin hadir dalam kancah jihad, maka niscaya mereka telah menyiapkan segalanya. Ketika dicek ternyata mereka belum menyiapkan alat, belum menyiapkan sesuatu, kuda dan sebagainya untuk terjun di medan perang tersebut. Kemudian beralasan sebenarnya kami ingin juga ikut di medan perang. Maka masyarakat muslimin perlu ada yang namanya persiapan tersebut agar kita sukses insyaallah dalam mengarungi samudra dan bahtera bulan Ramadan yang mulia tersebut. Ada beberapa hal yang mungkin kita akan sebutkan secara ringkas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah al-ilhah bid-du'a. Kita memperbanyak dan secara terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu menunjukkan ketulusan dan keseriusan manusia dalam mengarungi kehidupannya. Tentu dia memiliki begitu banyak impian dan harapan, yang sebagian di antara impian dan harapan tersebut terselip dalam untaian doa-doa mereka. Tanyakanlah kepada diri kita, apakah bulan Ramadan itu memang hadir di dalam relung jiwa kita dan kita ekspresikan kerinduan kita dengan bulan Ramadan dengan menyelipkannya di dalam doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita berkaca kepada generasi salafus saleh yang disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Di situ beliau menyebutkan tentang generasi salaf terdahulu. Setelah mereka memberikan aksi yang begitu memukau, mereka tampil gemilang dengan mengukirkan begitu banyak amal kebaikan pada bulan tersebut. Ternyata kanu yad'una Allah sittata asyhur an yuballighahum Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Tsumma yad'una Allah sittata asyhur, kemudian mereka berdoa juga selama 6 bulan an yataqabbalu minhum, agar dipertemukan dengan bulan suci tersebut. Maka hal yang bisa menolong kita, yang bisa membantu kita, menopang semangat kita agar bisa melakukan yang terbaik pada bulan tersebut, diantaranya memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini mencakup dua hal. Yang pertama, berdoa agar dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan. Cukup tidak? Yang kedua, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa memaksimalkan ibadah pada waktu tersebut. Terkadang kita merasakan masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika datang bulan Ramadan kita seolah-olah kehabisan oksigen. Ketika masuk bulan Ramadan, banyak di antara kita seolah-olah kehilangan tenaga dan semangat untuk beribadah pada bulan tersebut. Setelah sebelumnya kita banyak membuat planning, kita membuat rencana-rencana dan agenda pada bulan tersebut, tetapi faktanya ternyata tidak banyak yang bisa kita
lakukan. Maka banyaklah kita berdoa kepada Allah ya Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan yang mulai ini kita mulai selipkan ya doa-doa kita dalam berbagai kesempatan, mohon kepada Allah ya Subhanahu wa taala untuk dipertemukan dengan bulan tersebut. Kemudian yang kedua adalah al-mumarasatu bil a'mal as-salih. Kita mulai membiasakan al-mumarasah bil a'mal as-salihah, kita berupaya untuk mulai menyingsingkan lengan kita dan mulai membiasakan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah dari sisi ibadah sosial, terutama ibadah ritual yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang bisa karena biasa. Jangan sampai muncul di benak pikiran kita, saya ingin menyimpan tenaga saya. Nanti semuanya saya akan gaspol, saya akan keluarkan seluruh tenagaku ketika bulan Ramadan. Dan lihatlah apa yang saya akan lakukan pada bulan tersebut. Ini adalah persepsi yang keliru. Ya, layaknya sebuah ajang, dalam sebuah ajang, salah satu faktor ya orang tidak sukses dalam sebuah ajang, baik olahraga dan semisalnya, adalah ketidaksiapan. Karena faktor latihan yang tidak cukup. Maka membiasakan diri kita untuk ini adalah hal yang sangat dianjurkan. Makanya para ulama kita, sebagian ada yang memberikan analogi berkaitan dengan bulan Rajab, Sya'ban dan bulan Ramadan. Di mana ada di antara mereka mengatakan bahwa Syahrul Rajab, Syahrul Lizara. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana seseorang itu, bulan Rajab adalah waktu untuk menanam benih. Wa Sya'ban Syahrul Lisuki Lizara. Adapun pada bulan Sya'ban dia waktu untuk mengairinya, menyiraminya. Wa Ramadan Syahrul Al-Hasad Lizara. Adapun pada bulan Ramadan itulah waktu untuk memanennya. Artinya apa? Ramadan adalah puncak beribadah. Bukan fase latihan untuk beribadah. Sejatinya puncak prestasi banyak orang beribadah itu pada bulan Ramadan. Dan faktor kesuksesan di bulan Ramadan sangat tergantung dengan bulan-bulan yang sebelumnya. Olehnya itu doa yang sangat dikenal di kalangan para salaf kita. Allahumma barik lana fi Rajab, wa barik lana fi Sya'ban, wa balikna fi Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada bulan Rajab, berikanlah keberkahan kepada kami pada bulan Sya'ban. Dan tujuan utamanya dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Minta berkah. Dan tidak berkah artinya kasratul khair, begitu banyak kebaikan. Nah, ketika kita menuliskan hal-hal yang positif dalam lembaran-lembaran kehidupan kita, terutama pada bulan Rajab, ya, karena ketika seorang beriman kepada Allah, zidnahum huda. Ketika orang mulai rajin membaca Al-Quran, ketika mengerjakan salat, maka justru dengan ibadah yang dia kerjakan Allah akan menambahkan petunjuk tersebut. Membaca satu halaman dalam Al-Quran, ketika dia biasakan, ternyata dengan indah, dengan entengnya, dengan mudahnya, bahkan begitu senangnya, tanpa terasa dia bisa melebihi daripada apa yang direncanakan sebelumnya, karena keimanan tersebut telah masuk di dalam jiwa mereka. Maka banyaklah kita beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Dan kalau kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mulai banyak ya. Beliau orang yang rajin beribadah dan semakin kencang beribadah pada bulan Rajab, meningkat pada bulan Sya'ban, pada bulan Ramadan. Ya, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, ma ra'aituhu fi syahrin aktsar minhu siyaman fi Sya'ban. Saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu bulan begitu banyak berpuasa pada bulan tersebut, melainkan yang beliau lakukan pada bulan Sya'ban. Setelah menyebutkan Nabi itu menyempurnakan puasa hanya pada bulan Ramadan. Tapi selain bulan Ramadan, tidak ada satu bulan yang Nabi begitu banyak mengerjakan ibadah puasa. Bahkan dalam sebagian riwayat dikatakan beliau hanya sedikit saja tidak berpuasa pada bulan Sya'ban tersebut. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW membutuhkan persiapan juga. Ya, Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk mempersiapkan diri kita. Yang kalau kita melihat ya jejak para salaf kita, sebagian di antara mereka mengatakan bahwa bulan Sya'ban, ya, Rajab, masuk bulan Sya'ban, mereka mengatakan bulan Sya'ban ini bulannya para qurra wa qawam. Bulannya orang yang membaca Al-Qur'an. Bulannya orang yang rajin salat malam. Mereka mulai melakukan aktivitas tersebut, mengencangkannya, ya, melipat gandakan aktivitas ibadah mereka pada bulan Sya'ban, padahal bulan Ramadan belum tiba. Maka tidak boleh mengatakan
mengatakan ketika lihat saudaranya mulai rajin beribadah, tunggu dulu, belum Ramadan. Ya, simpan tenagamu untuk bulan Ramadan. Maka kita katakan, maka mulailah kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan amal soleh tersebut dalamnya penuh dengan kebaikan dan berkah. Allah akan tambahkan hidayah, petunjuk pada diri kita, sehingga insya Allah pada bulan Ramadan, ya karena kita sudah terbiasa mengerjakan amal soleh, maka kita akan berada pada puncak kebaikannya, berada pada puncak prestasinya pada saat kita masuk di bulan suci Ramadan. Kemudian yang berikutnya adalah tajdid at-taubah. Kita perlu untuk memperbaharui tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerti bahwa tobat itu adalah ciri orang-orang yang beriman. Wa tubu ilallahi ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Tanda orang yang beruntung adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita hanya manusia biasa yang tidak lepas dari yang namanya khilaf dan kesalahan. Agar ketika kita menjalani atau memasuki bulan suci Ramadan, maka kita telah menghilangkan sekat-sekat dan penghalang-penghalang yang akan menghalangi diri kita untuk bisa mengukir kebaikan ya pada lembaran-lembaran kitab bulan suci Ramadan. Disebutkan dalam hadis ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan tentang bahaya dosa. Innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin, idza aznab, ketika melakukan perbuatan dosa, satu dosa ia lakukan, kanat nuqtatun sauda fi qalbi. Efeknya apa? Akan ada noda hitam pada dirinya. Tergantung bagaimana sikap seorang hamba ketika terjatuh dalam dosa yang mau tidak mau akan terjadi. Faman taba wa naza'a wastakbar. Tapi ketika dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berupaya untuk menghilangkan nokhtar tersebut, beristighfar kepada Allah, sukila qalbuhu, hatinya bersih. Tapi ketika dibiarkan, maka yang terjadi adalah ron, akan muncul tutupan, ta'alu alaih. Ketika dia berdosa, bertambah lagi nokhta, sampai noda tersebut menutupi ruang hatinya dan terjadilah ron tutupan, kalla barona ala qulubi ma kanu yaksibun. Ya sekali-kali tidak pada diri mereka terdapat tutupan ya untuk mendapatkan kebaikan hidayah lantaran apa yang telah mereka lakukan dari beragam keburukan. Banyak ya kalau kita lihat ya, dan kita sadari bahwasanya dosa ini membuat jiwa kita lemah. Ya, membuat karena kita menuju Rabb kita bukan dengan fisik kita. Akan tetapi kita menuju Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan roh kita. Karena begitu banyak orang yang ototnya begitu kuat, fisiknya begitu kuat, ya mampu untuk menaklukkan gunung yang begitu tinggi, mampu menyeberang samudra. Akan tetapi untuk mengerjakan ibadah yang ringan mereka tidak mampu untuk melakukannya. Semuanya karena faktor roh yang begitu lemah, dan cara memperbaiki roh kita diantaranya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa azimi lutfi imtinanih. Wassalatu wassalam ala nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd. Ada di kalangan salaf kita yang memberikan wasiat dan nasihat yang berharga ketika ia menggambarkan tentang setahun bahwasanya bulan Rajab seolah-olah waktu untuk menumbuhkan daun, dan bulan Sya'ban adalah waktu untuk menumbuhkan dahan, dan pada bulan Ramadan dia adalah saat untuk orang-orang yang beriman memetik buah Ramadan. Maka di antara nasihat yang ia sampaikan setelahnya, ia mengatakan, jadirun biman sawwada sahifatahu bi dzunub an yubayyidaha bi taubah fi hadzal syahr. Maka hendaklah seseorang yang telah menghitamkan catatan amalannya dengan dosa yang ia lakukan untuk memutihkannya, membersihkannya dengan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man dhayya umrahu fil bitanah, dan bagi siapa yang telah menyia-nyiakan usianya dalam perbuatan yang mengandung kelalaian, an yaktanima fihi
ma baqiya min umur, untuk memanfaatkan waktu umur yang tersisa dengan melakukan ketaatan pada bulan tersebut. Maka masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk bagaimana mengencangkan aktivitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lainnya boleh kita melakukan persiapan dengan cara untuk kembali menelaah ya kitab-kitab para ulama kita, ya bertanya kepada para duat, kepada para asatidzah dengan tujuan untuk bagaimana kita memperbaharui ya kembali pemahaman kita. Karena dengan wawasan yang benar dan gambaran yang utuh terhadap aktivitas ibadah yang kita kerjakan, maka ini akan sangat berpengaruh dengan kualitas ibadah yang kita kerjakan. Kata Ali bin Abi Thalib, kunu liqabulil amal asyad minkum ihtimaman bil amal. Hendaklah perhatian kalian akan diterimanya amalan lebih besar daripada sekadar beramal. Bukan sekadar beramal, banyak beramal kalau kualitasnya rendah, maka bisa-bisa enggak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ali mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, apakah kalian tidak mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Maka marilah ramaikan majelis ilmu ya, entah tua dan sebagainya, yang dengannya insyaallah kita akan mendapatkan begitu banyak kebaikan dan keberkahan, dan ini sebagai bentuk persiapan utama dalam rangka yang menyambut ya bulan tersebut. Dan semoga saya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan pada kehidupan kita, dan memberikan kesempatan ya kepada kita untuk bisa beribadah secara maksimal pada bulan suci Ramadan. Maka marilah kita menundukkan hati kita, seraya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menunjukkan kepada kita jalan-jalan kebaikan dan menyelamatkan diri kita dari berbagai macam fitnah, baik dari fitnah syubhat maupun dari fitnah syahwat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab, wa barik lana fi Sya'ban, wa balikna Ramadan, wa balikna Ramadan, wa balikna Ramadan, wa waffiqna lil amal salih fihi ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.